Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar sekarang. Kita pengen tahu tentang tajwid, salah satu ulumul Quran, salah satu di antara ilmu-ilmu Al-Quran adalah tajwid. Tajwid adalah, ini kata pengantarnya ya, membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca bahan bacaan lainnya karena ia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-Hud ayat 1. Uqimat ayatuhu tsumma fusilat min ladun hakimin khabir. Artinya ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Oke. Lanjut, Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Satu dari sekian banyak mukjizat Al-Quran adalah balasan pahala bagi yang membaca, apalagi mampu mengamalkan. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan yang telah dijumpai dalam kitab-kitab lain. Sampai cara membacanya juga harus sesuai dengan aturan mainnya atau tartil, sesuai perintah Allah juga ya. Di surat Al-Muzammil ayat 4, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil, warattilil Qur'ana tartila. Oke. Dalil yang mewajibkan untuk membaca Al-Quran dengan memahami tajwid adalah diantaranya tadi warattilil Qur'ana tartila, surat Al-Muzammil ayat 4. Kemudian ada dalil yang kedua yaitu hadis Nabi yang bunyinya, ketahuilah bahwa baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sholat kemudian tidur dan lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi. Beliau baginda kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur tadi, kemudian tidur lagi dan lamanya sama seperti beliau sholat tadi sehingga menjelang subuh. Kemudian dia atau Ummu Salamah mencontohkan cara bacaan Rasulullah dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan ucapan huruf-hurufnya satu persatu ya, secara tartil berarti kan. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma para ulama yang mengatakan bahwa dilihat dari zaman Rasulullah SAW sehingga sampai saat ini yang menyatakan bahwa membaca Al-Quran dengan bertajwid merupakan hukum atau sesuatu yang fardu wajib ya, sehingga ijma para ulama itu mewajibkan bacaan secara tartil. Oke, tajwid secara harfiah ya, itu artinya mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok atau indah ya, yang bagus. Kemudian secara istilah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafalkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis dan lainnya. Asalnya dari kata dasar jawwada yujawwidu tajwidan ya. Kemudian ya. Oke, kembali tajwid. Dalam ilmu tajwid dikenal sebagai istilah yang harus diperhatikan dan diketahui oleh pembacaan Al-Quran. Yang pertama, makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Sifatul huruf, yaitu cara melafalkan atau mengucapkan huruf. Kemudian ahkamul huruf, artinya hubungan antara huruf. Kemudian ahkamul maddi wal qasr, artinya panjang dan pendeknya melafalkan ucapan atau tiap ayat Al-Quran. Ada ahkamul waqaf wal ibtida, artinya mengetahui huruf yang harus mulai dibaca dan berhenti pada bacaan bila ada tanda huruf. Kemudian terakhir ada al-khat ya, yaitu al-usmani, khat rasm usmani ya. Kemudian letak huruf atau makhraj, ini gambarnya ya, divisualisasikan seperti ini, bibir manusia ya, dimana tempat keluar hurufnya ada di letaknya masing-masing. Contoh ba, wawu dan mim itu ada di bibir atas ya, yang mana kita tak bisa melafalkan wawu, ba, mim tanpa menggerakkan bibir atau mingkem dulu ya. Qaf ada di tengah tenggorokan, kaf dan sebagainya. Ini fotonya seperti ini ya. Nah,
Ini ada perbedaan di dua bibir ini, yang atas ada wawu ba mim dan bibir bawah ada wawu ba mim fa. Ya, kalau ini ada fa karena fa itu hanya bibir bawah ya, dengan gigi ya, dengan gigi. Jadi gigi atas dengan bibir bawah itu baru keluar fa. Dan semuanya ini ada tempatnya masing-masing ya. Tanda-tanda waqaf dan wasol. Waqaf dan wasol itu dibahas di tajwid juga, artinya waqaf adalah berhenti. Kita sering menemui di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran yang sering kita baca itu cetakan Indonesia itu seperti ini, waqaf lazim kadang dikata pakai mim. Kemudian ada mu'anaqah, ada titik 3, di antara titik 3 ini ada mu'anaqah, berhenti di salah satu titik. Ya, kemudian ada waqaf mutlak, biasanya di Al-Quran ini ditandai dengan to. Kemudian ada waqaf ula ditandai waqaf lam ya, sebaiknya berhenti ya. Ada waqaf sebaiknya berhenti ditandai dengan kofa. Kemudian yang boleh berhenti dan boleh terus itu namanya waqaf jaiz, yaitu jim tandanya. Kemudian wasol itu artinya sebaik terus, biasanya tandanya seperti ini, lam alif, waqaf mamnu', kemudian shad lam, wasol pula. Belum tutup berarti. Ya. Kemudian ada mujawazul waqaf, yaitu sebaiknya terus, tandanya za atau zai. Ada markhus, ada murakhas ya, murakhasul waqaf shad. Kemudian ada qil huwa waqaf, yang dikatakan, ada yang mengatakan ini waqaf tapi sebaiknya terus, ini tandanya qaf. Maksudnya ada sebagian ulama yang mengatakan waqaf, hanya sebagian. Kemudian dianjurkan terus. Hukum nun ya, kita tahu hukum nun, jika nun mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah yang 28 itu akhirnya terbentuk beberapa hukum. Yaitu ada ikhfa, ada iklab, ada idhar, ada idgham, ada bilahunna, ada idgham bihunna. Jika itu nun mati atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Sebentar ya. Kemudian ada bacaan yang namanya hunnah, yang artinya mendengung. Hal ini berarti bahwa setiap ada huruf nun atau mim yang bertasdid maka hukum bacaannya dinamakan hunnah. Ingat, hanya nun dan mim yang ditasdid. Contohnya falamma, innama, summa, inna. Jadi jika ada mim atau nun ditasdid, hanya dua itu huruf itu. Oke. Kemudian ada hukum nun atau tanwin, ini kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah idgham bigunnah. Idgham itu artinya memasukkan, kemudian bigunnah artinya mendengung. Dengan mendengung, bigunnah dengan mendengung. Ya, maksudnya memasukkan gimana? Di sini sebenarnya ada nun ya, tapi ketika masuk atau bertemu dengan salah satu di antara 4 huruf itu nunnya hilang, suara nunnya hilang. Ya, contoh kalau bertemu nun itu sendiri, bertemu wawu dulu biar paham ya. Bertemu wawu, ya atau mim, suara nunnya hilang. Contoh miwa, yang semestinya ada nun mati di sini tapi suara nunnya hilang jadi miwaroihim. Kemudian ada ya mayyaqulu, jadi suara nunnya hilang langsung masuk kepada ya. Namanya ini memasukkan. Idgham itu artinya memasukkan. Sama seperti fatham mubina, suara tanwin di sini yang mirip nun mati itu hilang dan masuk kepada huruf mim. Nah, contoh lagi itu yang terakhir nun ya. Suara nun yang pertama yang semestinya disukun itu hilang karena masuk pada nun yang kedua. Hafalan nazidakum, seperti itu ya. Itu namanya memasukkan dengan mendengung. Mendengung itu akhirnya ya seperti tadi, jadi ada yang ditahan gitu.
ya, falai ya, itu ada yang ditahan. Kemudian fatham ada yang ditahan ya, itu namanya mendengung. Kemudian ada yang memasukkan tapi tanpa mendengung, tanpa ada penahanan ya, dengung tanpa ada dengung. Nah, contoh ini jika nun mati atau tanwin bertemu dengan dua huruf saja, yaitu ro dan lam. Mil ladunku masuk pada lam, tapi tidak boleh mil, tidak boleh, tapi mil ladunka ghafurur rahimun, jadi tak usah dengung. Itu idgham bila guna tanpa mendengung. Kemudian ini yang paling ada 6 huruf, ini jika nun sukun itu bertemu 6 huruf ini namanya idhar bacaannya. Idhar artinya terang atau jelas ya, gak boleh dengung seperti tadi guna tadi biguna, jadi harus jelas. Contoh nun sukun bertemu ha, min haitsu nun sukun tanwin bertemu ain, khuluqin azimin nun sukun bertemu ha, lakumul anharo ya, kemudian tanwin bertemu hamzah, kufuwan ahadun tanwin bertemu dengan kha, man khaffat, kemudian ada tanwin bertemu ini nun sukun ya, nun sukun bertemu kha, man khaffat, kemudian ada tanwin bertemu ghain, qauman ghairakum. Nah, ini jelas semua, itu namanya idhar. Kemudian ada yang namanya huruf hijaiyah bertemu dengan satu huruf saja, namanya iqlab, yaitu artinya membalik ya, membalik. Cara gampang bahasa Jawa niku mendal nggih. Ini contoh awanum baina. Mohon maaf, kok membalik, artinya membalik bukan mendal. Kalau mendal nanti beda lagi ya, maaf. Awanum baina, tanda tanwin bertemu nanti. Kemudian ada nun sukun bertemu ba, membakhila, contoh seperti itu ya. Jadi lebih mudahnya dipahami adalah mingkem. Jadi ketika ada tanwin atau sukun bertemu ba ini harus mingkem ya. Awanum baina, karena sifatnya ba itu adalah mingkem. Nah, karena makhrajnya ba itu juga ada di bibir ya. Jadi ketika ada tanwin atau nun masuk bertemu ba, maka hukumnya adalah iqlab, yaitu mingkem ya. Kemudian ikhfa itu samar-samar dan hurufnya paling banyak ya. Sisa dari keempat hukum tadi itu adalah ikhfa, hurufnya 15 ya, 15. Jadi ketika ada tanun atau sukun bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 ini, tak jim tal zal zai sin shin sod dod to lo ain to lo fa qaf kaf, ini hukumnya samar-samar ya, tidak jelas juga tidak mendengung, di antara kedua itu ya. Contoh mulai sini ya. Oke. Min tahtiha ma'an sajajan ma'an sujajan anjainakum. Nah, samar-samar ya. Jadi contoh seperti itu. Contoh tanwin bertemu dal, win wa nun daniyatin